dimanapun kalian berada. Salam Pramuka, salam. Ya, jadi kalau kakak bilang salam Pramuka, kalian harus menjawab dengan salam. Seperti itu ya. Kita akan ulangi lagi. Salam Pramuka, salam. Tepuk Pramuka. Perkenalkan, saya Kak Fani. Hari ini Kak Fani akan berbincang-bincang mengenai struktur organisasi Pramuka, khususnya di SMP Xaverius 4 Bandar Lampung ini. Ya, tentunya dengan narasumber yang oke banget. Ya, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memperkenalkan struktur organisasi Pramuka, khususnya di SMP Xaverius 4 Bandar Lampung. Ya, sekarang kita akan memanggil narasumber kita dengan lagu Selamat Datang Kakak, ya. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Kak Suster, selamat datang Kak Dwi. Ya, silakan duduk Kak Suster dan Kak Dwi. Ya, oke. Sebelum memulai bincang-bincang kita pada hari ini, tentunya kita akan memperkenalkan narasumber kita yang oke banget ini ya. Halo Kak Suster. Halo juga Kak Fani. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, semoga semua sehat dan bahagia. Salam dari saya, Kak Suster. Halo Kak Dwi. Halo Kak Fani. Salam Pramuka untuk adik-adik semua, sehat dan semangat. Oke, kita ini kan materinya mengenai struktur organisasi Pramuka ya Kak Dwi ya. Masalahnya itu ngomong-ngomong masalah struktur organisasi, nah itu pengertiannya apa ya Kak ya, struktur organisasi Pramuka? Baik, mungkin adik-adik juga pernah mendengar kata struktur organisasi Pramuka. Dan kita lihat secara sebentar saja, sama lengkap sekali itu nanti akan banyak waktu yang ada. Nah, struktur itu adalah semacam bagan atau skema yang menggambarkan susunan organisasi Pramuka dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Itu namanya struktur. Nah, struktur yang ada di Indonesia itu misalnya adalah pertama yang paling tinggi adalah mengenai majelis pembimbing. Majelis pembimbing itu kalau yang lingkupnya paling tinggi namanya nasional, maka namanya Majelis Pembimbing Nasional. Kepalanya presiden. Kemudian di bawahnya ada Majelis Pembimbing Daerah, disingkat Mabida. K-nya, Kamabidanya seorang gubernur. Kemudian di bawahnya lagi ada cabang. Ruang lingkupnya adalah kabupaten kota. Kepalanya adalah bupati atau wali kota. Di bawahnya adalah ranting, maka Kamabiran, kepala Majelis Pembimbing Ranting. Kepalanya adalah camat. Nah, di bawah lagi sampai kepada sekolah, yaitu Kamabikus. Nah, kita juga seperti itu. Kepalanya siapa? Ya, kepala sekolah. Mereka semua itu menjadi ketua atau kepala bukan karena keahliannya, tetapi karena jabatannya, karena tugas yang dimiliki. Maka bahasa kerennya ex officio, karena jabatannya dia menjadi ketua. Jadi sudah melekat ya Kak ya? Sudah melekat. Kemudian yang kedua ada namanya satuan tugas yang disebut dengan wartir atau koordinator pelaksana tugas. Nah, inilah sebenarnya orang yang paling sibuk dan profesionalnya dibentuk di sini, karena di sini nanti yang pelaksana. Seperti itu. Jadi dari struktur-struktur yang ada tadi ada tugas masing-masing berarti ya Kak ya? Pasti masih ada tugasnya, seperti Kamamikus kalau di sekolah kita yang disebut dengan Majelis Pembimbing Gugus Depan itu tugasnya adalah memberikan bimbingan atau sebagai penasehat baik secara edukatif pendidikan, secara keuangan finansial itu, atau tanggung jawab seluruh kegiatan ada pada MABI, Majelis Pembimbing. Kalau kita namanya Kamabikus ya. Nah, jadi semua kegiatan dia yang bertanggung jawab dan dia tidak harus melaksanakan tugas. Nanti ada tugas berikutnya yang di bawah yang disebut dengan kalau kita Kagudep kita dipisahkan antara yang putra dan putri. Yang putra itu adalah Kak Dewan Leo Arga, yang putri adalah Kak Titis
Nah, Kak Gudeg inilah yang sebenarnya yang paling sibuk. Motor penggerak dari semua kegiatan adalah di Kak Gudeg. Antara lain merancang jadwal kegiatan seperti apa. Kalau ada perkemahan, kapan, kemudian kegiatannya apa saja, termasuk pelantikan, semua program-program yang ada itu yang merancang adalah Kak Gudeg ini bersama dengan yang lain. Yang paling sibuk pokoknya di sini. Paling sibuk adalah Kak Gudeg. Iya, di Gudegnya. Kak Gudegnya itu. Kemudian ngomong-ngomong masalah tadi ada organisasi yang membawa ada Kak Gudeg. Nah, berarti pramuka itu sebenarnya ada tingkatan-tingkatan ya Kak ya? Ya. Setahu saya kalau nggak salah ada 4, benar nggak Kak itu Kak? Ya, betul. Betul ya. Apa saja itu Kak ya ada 4? Baik, dalam struktur tingkatan pramuka itu ada, saya ambil dari yang paling bawah. Yang paling bawah itu namanya adalah tingkatan siaga. Siaga ini memanggil pembinanya itu adalah Ayahanda dan Bunda. Yang laki-laki dipanggil Ayahanda, yang ibu-ibu Bunda. Terus siaga itu ada namanya calon siaga, siaga mula, siaga bantu, siaga rata, lambangnya hijau. Mereka anak-anak SD kegiatannya bermain, basal, kemudian satuannya bukan rebu, namanya perindukan. Nah, induknya itu ya emak-emaknya ini para pembinanya anak. Kemudian di tingkat berikutnya ada penggalang. Penggalang itu satuan terkecilnya namanya rebu. Nah, itu nanti di situ ada 3 juga. Ada namanya penggalang ramu, kemudian penggalang rakit, penggalang terap, dan yang paling tinggi ada namanya penggalang garuda. Tapi memang jarang ya karena tingkatan usia sudah ini. Nah, itu usianya antara 11 sampai dengan 14 tahun. Kemudian di atasnya lagi ada namanya penegak SMA ya, 16 sampai 16 sampai 20 tahun. Kemudian di atasnya lagi ada penegak. Itu pun mereka ada tingkatan-tingkatannya secara struktur dan mereka memang harus bisa. Kalau Kak Suster nih, sepertinya waktu sekolah dulu itu kan Kak Suster pasti ikut pramuka ya Kak Suster ya? Terlihat dari wajahnya Suster ini pramuka sejati ketika sekolahnya itu ya Kak ya. Nah, ngomong-ngomong masalah pramuka nih, Kak Suster punya pengalaman nggak sih Kak ikut dalam kepramukaan itu? Kalau kegiatan pramuka itu kan di sekolah wajib ya, jadi semua anak ya wajib untuk berkegiatan. Memang banyak pengalaman yang menyenangkan dalam pramuka ya, karena hampir semua kegiatan itu dikemas dengan bermain Dan di luar kelas ya. dan berada di luar kelas sehingga kita bebas ya seperti itu, dan itu sangat menyenangkan untuk anak-anak waktu itu yang saya rasakan. Lalu memang banyak pengalaman yang berkesan untuk saya. Ya, salah satunya itu setiap tahun kan pasti ada kegiatan perkemahan ya Kak ya. Jambore ya. Jambore atau mungkin di sekolah ada ya, kalau pas akan menerima peserta baru, nah pelantikan ya. Kan ya. ada nyemah. Nah, di situ memang ada suatu ketika itu waktu saya ikut kemah malam hari, hujan deras ya, badai, tenda kami roboh. Ya. Padahal kami berada di dalam tenda itu, sehingga ya sudah kami jadi basah kuyup ya. Tetapi basah kuyup lalu ya kedinginan itu jelas. Tetapi ketika mengalami pengalaman itu ya, bagi saya sangat mengesankan kan. Ketika itu kami itu nggak ada yang sedih atau nangis atau apa, nggak ada, tapi malah sukacita ya. Sudah itu ya kita berusaha untuk ya Bangkit pindah lagi, lalu kita harus geser beras lah, pindah ke tempat yang lebih Menyelamatkan barang-barangnya Suster ya Kak logistik Suster. kami kan biasa kami nggak bisa makan gitu enggak kan. Nah, karena memang kegiatan pramuka itu kan dituntut untuk mandiri ya, mandiri lalu juga menyatu dengan alam, sehingga ketika hujan pun ya kami Nggak masalah ya, Kak. masalah ya. Berkat ya. Iya gitu. Dan itu nggak bikin kapok tentunya Kak Suster ya. Dan besok lagi masih ikut. Masih gaul lagi ya Kak Suster ya. Iya. Kalau sekarang ini misalnya pandemi corona ini sudah berakhir, sekolah kita tuh biasanya kan pasti ada kemah ya Kak Suster ya. Kak Suster diajakin nih, Kak Suster sebagai pembina Pramuka Putri, Siap nggak ya? siap nggak Kak Suster untuk ikut kemah tidur di tenda bareng sama adik-adik pramuka yang lainnya? Kalau memang itu harus seperti itu ya, ya kita ikuti saja. Seru ya Kak Suster ya, malah ya. Oh iya, ada satu pertanyaan. Saya punya teman-teman juga dari suster ya, tapi mereka juga pakai baju pramuka. Boleh nggak sih suster pakai baju pramuka? Karena saya juga
itu memang sudah pilihan hidup kami sebagai suster. Memang kami punya baju kebesaran tersendiri ya yang sudah melekat dengan ya dengan spiritualis kami lah ya. Tapi kalau ada kegiatan yang memang harus menggunakan baju pramuka, Boleh-boleh saja ya Kak ya. Itu mungkin acara jambore atau ada acara apa berkaitan dengan kepramukaan itu. Terus Kak Dwi, kita ini kan di usia SMP ya Kak ya, di lingkup SMP berarti masuk ke penggalang ya kalau nggak Ya, salah tadi ya? betul. Nah, penggalangnya itu yang seperti apa, yang seperti gimana Kak? Kita di lingkup SMP khususnya di gugus depan SMP Pangkalan satu gugus itu SMP sampai terus Bandar Lampung. Nah itu kita masuk dalam penggalang. Nah penggalang satuan terkecilnya namanya regu. Nah perlu adik-adik nanti cermati bersama kalau kita bisa latih bersama. Namanya regu. Dalam satu regu itu maksimal hanya 8 orang dan itu satuan terpisah. Sapi, tapi sapinya satuan terpisah. Putra dan putri dipisahkan. Kenapa kok dipisahkan? Nah, supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dari segi etika ya, karena kegiatan kita seperti kasus di luar. Maka nanti terpisah putra dan putri ya. Nah yang putra biasanya nama regunya menggunakan pengalaman suster. Nama apa yang kita? Nama binatang atau nama hewan. Ada regu kancil, regu maal, regu tupai, harimau dan sebagainya. Putri menggunakan nama bunga ya, itu semuanya seperti itu. Nah inilah yang memang diatur dalam struktur itu. Satuan terkecil dalam penggalang itu namanya regu. Kemudian dalam regu itu anggotanya sekarang diatur maksimal 8 orang. Ada ketua regu namanya pinru, ada wakilnya. Kalau baris itu pimpinan regu paling depan, wakilnya paling belakang tuh baru diatur. Nanti di situ siapa sekretaris anggotanya, perancang semua ada. Nah tingkatan yang ada di kita itu rata-rata masih penggalangnya baru penggalang pramu dan rakit. Yang teras tahun lalu memang ada beberapa ya, sampai baru apalagi sekarang pandemi mungkin kegiatan kita Belum bisa di lapangan ya Kak ya? Wah, tapi jangan lupa nanti ada semua masih ada itu secara virtual ya. Kalau sudah pandemi sudah berakhir, kita Iya. bisa bersama-sama ikuti pramuka dengan nyata ya Kak ya, di lapangan ya Kak ya. Tadi saya dengar Kak Dwi sebut apa tadi, ramu, rakit, terap. Nah itu kok beda-beda Kak? Maksudnya saya nih pengen sebagai yang rakit atau terap itu gimana Kak itu syaratnya? tingkatan ya. Kan kita bicara struktur itu tingkatan. Seperti ramu itu lambangnya hanya gambar manggar. Manggar itu kembang apa susun manggar itu ya. Apa ya? Itu ada satu biasanya di pasang sebelah kiri ada satu. Itu berarti ramu. Nah ukurannya apa? Dari SKU ada namanya syarat kecakapan umum. Kalau dia sudah menyelesaikan berapa kali latihan, kemudian hafal dasar dharma, trisatya, nanti akan diparaf oleh pembinanya. Nah kalau mereka sudah lulus akan dilantik seperti itu. Itu ada yang dua, itu yang rakit, yang juga adalah yang terap. Nah semuanya itu ada namanya apa ya, schedule atau ada semacam kurikulumnya yang harus diselesaikan yang namanya SKU dan syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Maka jangan heran nanti kalau ada pramuka kok banyak tempelannya nih. Pernah lihat kan? Pernah lihat saya. Sebelah kiri. Itu maksimal kalau yang kiri hanya 5 Ada itu. 5. Kalau lebih gimana? Pakai selempang. Nah itu kecakapan. Saya kapan ini mahir untuk masak misalnya, lulus di situ. Maka di sini ada gambar kompor. Suster misalnya, dia memang cinta alam dalam arti pernah melakukan reboisasi, ada gambar tanaman di sini. Nah, artinya dia punya kecakapan bahwa apa yang diperolehnya pernah. Nah sekarang yang paling baru itu adalah tentang IT, teknologi, karena kita harus kolaborasi. Pramuka yang mahir IT pun ada namanya. Itu salah satu kecakapan khusus yang kita ambil. Nah kalau dia sudah memenuhi persyaratan, masuk tingkatan berikutnya. Persyaratan terus. Nah terus. Saya pernah melihat juga memang Kak. Di sininya banyak, terus pakai selempang, banyak banget gitu memang lambang-lambangnya. Nah itu boleh nggak sih Kak? Misalnya nih saya ke toko, terus saya beli, saya jahit sendiri di sini, itu boleh nggak Kak? Ya boleh-boleh saja, tetapi itu tidak resmi dan tidak sah. Karena kan dia hanya beli berapapun bisa ditempel. Tapi ketika diuji kecakapannya, apa dia bisa? Ada gambar simpul tali, bisa dia menyelesaikan itu. Nah, tanda itu sebenarnya diberikan ketika dia menyelesaikan salah satu persyaratan yang ada di situ. Misalnya sudah bisa tali temali minimal 3, maka dia punya kecakapan.
kalau beli saja ya mereka abal-abal ya. Iya, abal-abal pramuka yang abal-abal ya Saya Kak juga ya. pernah ketemu ada penggalang tingkatannya 3, penggalang serap. Tapi begitu ditanya apa tulisannya dasar serap enggak. Nah itu kan aneh gitu, karena itu dasar sekali. Kita sampai ke pertanyaan terakhir nih Kak. Ya, pertanyaan terakhir, Kak Suster, ada nggak Kak kesan pesan Kak Suster untuk adik-adik pramuka kita di rumah? Ya, baik. Adik-adik yang di rumah, pesan dari saya bahwa selagi ada kesempatan, ayo kita ikut kegiatan pramuka, kita masuk menjadi anggota pramuka, karena justru dengan kegiatan kepramukaan ini melatih kita untuk menjadi pribadi yang mandiri, menyatu dengan alam, dan kita bisa hidup di mana saja. Maka nggak usah takut untuk menjadi anggota pramuka, terlebih untuk di pangkalan sekolah kita SMP 1 Bandar Lampung, pasti akan menyenangkan dan mengasihkan. Ya, terima kasih Kak Suster. Untuk Kak Dwi, ada nggak kesan-kesan Kak Dwi untuk adik-adik kita di rumah? Ya. Pramuka mengalami metamorfosis, perubahan. Jadi jangan menganggap pramuka itu jadul, kuno, ketinggalan zaman, bukan zamannya. Enggak. Pramuka pun bisa berkolaborasi dengan teknologi. Nah, intinya itulah kegiatan pramuka, karena di pramuka tidak ada yang menyedihkan, semuanya menyenangkan. Masa mudamu akan hilang ketika Anda tidak ambil bagian dalam kegiatan yang menyenangkan. Pembina kita siap semua untuk mendampingi yang tidak bisa diperoleh dari kegiatan-kegiatan di rumah. Maka yuk kita bareng-bareng gabung di pramuka kita, pangkalan SMP 1 Bandar Lampung, pasti akan asik dan kalian bisa berkembang sesuai dengan talenta yang ada. Semangat pokoknya. Dan tentunya walaupun pramuka itu ada tingkatan-tingkatan, di SMP Saverio 4 Bandar Lampung tidak ada bullying, Oh, tidak ada yang namanya senioritas, dan tidak ada yang namanya Oh, penindasan ya Kak ya. Ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Suster dan Kak Dwi atas segala informasinya untuk hari ini. Kita semua jadi kaya akan informasi mengenai struktur organisasi pramuka. Ya, oke, kita akan menghantar Suster dan Kak Dwi dengan lagu Terima Kasih Kakak. Ya. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Ya. Terima kasih adik-adik telah menonton tayangan ini. Jangan lupa kalian kunjungi channel YouTube SMP Saverio 4 Bandar Lampung supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Dadah!